itu kayaknya jarang orang untuk bertanya sejauh mana produk tersebut segi kehalalannya itu diupayakan. Nah, itu nggak pernah dipertanyakan oleh umat gitu ya. Saya Dian Arianti. Nah, kebetulan alhamdulillah asli Garut. Seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya sampai SMA itu sekolahnya di Garut. Dan kuliah di Tagi di seni musik. Nah, dari situ alhamdulillah Allah ngasih kesempatan saya untuk bisa berhijrah. Ya, berhijrah balik lagi ke Garut untuk bisa alhamdulillah memperbaiki lah gitu cara hidup gitu ya, memperbaiki kualitas hidup, mindsetnya juga untuk bisa lebih taat sama Allah. Tujuannya itu. Nah, tujuan untuk ingin lebih taat sama Allah itu mengantarkan saya berbisnis yang tadinya sih sebetulnya ya tujuannya itu aja sih, gimana ya caranya saya supaya lebih taat sama Allah gitu ya. Dari pekerjaan sebelumnya, walaupun saya keluaran seni musik, saya sebetulnya kerjanya di bank. Jadi bank menginginkan kehidupan yang jauh lebih memudahkan saya untuk berupaya taat sama Allah. Pas pulang ke Garut itu kan jadinya anak udah lumayan besar, jadi sebetulnya tidak ada kegiatan di rumah dan akhirnya merasa butuh sesuatu untuk bisa mengekspresikannya. Ketaatan yang ingin diraih itu sedikit demi sedikit tuh apa sih cara untuk bisa mewujudkannya gitu ya. Jadi kan menemukan tuh dalam proses hijrah itu, oh ternyata Allah itu punya tujuan, punya visi menciptakan saya, menciptakan hambanya semua ini ke dunia, yaitu beribadah kepada Allah, menjadi khalifah fil ard, dan juga untuk menolong agama Allah gitu ya. Nah, itu yang Allah kasih kenapa kita dilahirkan. Nah, dari situ saya memetakan, oh saya tuh diberikan amanah peran sebagai seorang anak, lalu seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang muslimah yang harus punya manfaat lagi ya kepada umat, yaitu menjadi khalifah fil ard. Nah, dengan ingin menuntaskan gitu visi Allah menciptakan saya sebagai manusia itu, saya mencoba untuk bisa punya karya, punya sesuatu yang bermanfaat, dan akhirnya terinspirasi untuk masalah umat hari ini. Umat Islam sendiri, Muslim sendiri tidak memahami atau tidak terbiasa untuk memiliki gaya hidup halal. Terutama mungkin yang paling mudah itu adalah memilih makanan. Jadi kebiasaan saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang di luar sana kebanyakan kalau misalnya jajan atau apa tuh nggak pernah nanya dulu kan, Mang baksonya halal nggak gitu, ya makan aja. Tapi mungkin beda kalau udah ada isu, misalnya ada sebuah brand besar, wah nggak ada logo halalnya, ya mungkin udah mulai notice ya. Tapi ketika jajan nih Mbah, ketika jajan misalnya ya, kalau di Garut di sini ke Simpang 5 ke Pemda, itu kayaknya jarang orang untuk bertanya sejauh mana produk tersebut segi kehalalannya itu diupayakan. Nah, itu nggak pernah dipertanyakan oleh umat gitu ya. Dari situ akhirnya selaras juga dengan peluang nih pemerintah juga. Ini menarik banget gitu Mbak ya, pemerintah apalagi setelah pandemi ini setelah juragan Covid ditambah juga dengan adanya perang Ukraina ya, kemarin dengan Rusia, apalagi sekarang Masya Allah ya, saudara-saudara kita sedang berjuang di Palestina. Ini ngomong-ngomong geopolitiknya luar biasa. Ya kan lagi mikirin umat, jadi ke bawah ke sana. Nah itu kita juga jadinya ke bawah untuk berpikir bahwa kok saya ngomong ke situ ya Bah ya? Ya nggak apa-apa, ini kan syiar mudah-mudahan kita ini ibu ini rahmatan lil alamin. Amin. Ya, lanjut ya. Ada kebijakan dari pemerintah bahwa untuk bisa membuat ekonomi Indonesia naik ya, sustainable, value berkelanjutan value yang bisa dihadirkan oleh Indonesia, UKM, pebisnis besar dan lain sebagainya adalah menjadi industri halal. Menjadi visi Indonesia hari ini adalah menjadi negara produsen halal dunia.
Subhanallah. Subhanallah, nggak banyak orang tahu ya. Iya. Padahal upaya pemerintah di situ besar banget. Saya juga ngerasain bahwa kebijakan pemerintah di sana dengan ketika saya punya niat kecil itu tuh gayung bersambut, Bah. Oh, gayung bersambut. Rasanya tuh Allah tuh ngasih kemudahan gitu ya, akhirnya dengan pemerintah memiliki visi besar tersebut. Masya Allah, saya merinding banget ketika tahu, Masya Allah ya, ternyata negara kita punya visi semulia itu. Dan ini membuktikan bahwa syariatnya Allah, berakidah Islam, memiliki kepribadian seorang muslim itu nggak ada yang patut untuk kita pikir-pikir lagi gitu, Bang. Iya, harga mati. Harga mati, karena kan harga mati tadi pemerintah aja udah melihat bahwa menjadi negara produsen halal dunia, membuat pengusahanya, iklimnya, ekosistemnya, masyarakatnya sadar halal. Mereka berjuang banget di situ. Itu artinya kembali ke Allah itu sebenarnya solusi. Solusi. Berarti ini sekaligus Ibu ada pertanyaan lain yang terjawab oleh Ibu ya. Ini merupakan yang mendasari atau big why-nya ya. Spiritual company tadi. Subhanallah. Nah, sekarang tantangannya apa Ibu membidik pangsa pasar yang halal itu, Bro? Ya, silakan. Sebelum kita ngomongin tantangan, Mbak. Jadi sebetulnya ini berkaitan dengan saya mau menjawab tentang tantangan tadi ya. Iya. Untuk menghasilkan menjadi bagian dari tadi negara produsen halal dunia, termasuk kita sebagai pelaku usahanya dituntut untuk bisa memenuhi standar halal yang betul-betul gitu ya. Sekarang itu lebih apa ya? Benar-benar diperhatikan lah gitu. Betul. Saya melihat bahwa saya perlu SDM. Human resources di sini itu harus memahami bagaimana sih human resources yang ready for use ready for use untuk bisa masuk ke industri halal tadi. Kebayang ya, orang-orang yang ngejalanin di dalamnya itu nggak memahami halal itu tuh seberapa berat konsekuensi kita untuk menghadirkan satu kata halal tersebut. Kalau dia gaya hidupnya nggak halal, kalau kepemimpinan dia dalam berpikir, bersikap itu tidak untuk Allah, kayaknya sulit deh untuk bisa mewujudkan janji untuk menjadi salah satu produsen halal dunia tersebut. Jadi akhirnya menjadi spiritual company menurut saya konsekuensi dari janji kita untuk menjadi bagian dari industri halal dunia itu. Ya berarti tadi juga kondisi human resources yang Ibu hadapi juga tantangan Bu ya? Tantangan banget. Tantangan banget. Karena kan itu udah jelas ya pakemnya dari pemerintah, apalagi kalau ngomongin dari syariat Islamnya ya. Betul. Insya Allah pemerintah juga mungkin berkaca pada syariat Islam sehingga menghasilkan serangkaian poin-poin yang harus kita jaga dalam sisi dari hulu ke hilirnya gitu ya, dalam kontrol quality, kontrol ketelusuran bahan baku dan kesinambungan. Jadi kita tuh di sini Pak akhirnya harus mikirin supplier kita. Kita nggak akan bisa dapat sertifikasi halal atau betul-betul memastikan bahwa kita menjanjikan hal tersebut gitu kan ya. Kalau kita nggak aware dengan supplier kita, kalau kita nggak aware memikirkan bagaimana tim kita di dalam sampai mitra-mitra yang. Tapi ngomong-ngomong kayaknya standar Ibu Mi ketinggian Bu. Dengan background Ibu ikut. Selain pendidikan formal tadi ya UPI ya, Ibu juga kan ikut kegiatan bisnis, pelatihan dan lain sebagainya, dan itu sebuah wahana-wahana pelatihan yang bergengsi. Nah di sini itu disparitas dengan SDM yang Ibu hadapi itu kan sebetulnya tantangan juga. Ya, Ibu standarnya udah meloncat ke langit ketujuh ya. Nah itu gimana Bu caranya supaya disparitas ini bisa diatasi ya? Yaitu jadi kita concern untuk bisa menyajikan disebutnya itu di sini corporate university. Jadi teman-teman jadi kita itu masuk jam 7:30, beres jam 9 atau jam 10 mereka tuh belajar ya. Belajar untuk memahami dan untuk bisa menjalankan apa yang dia pahami tersebut.
Dan itu kita serius Pak, Serius ya. mengevaluasinya serius. Tapi nggak tegang ya, serius nggak tegang ya. Lumayan lah ya. Seru-seruan tadi Tapi juga. nampaknya Bu Ibu nggak dibawa tegang gitu. Enggak lah, tadi juga kan ngomonginnya sampai ke bagaimana sih apa bener sih di dalam Islam itu ada pacaran Islami. Itu kita sampai mikirin kayak gitu. Kita sampai mengevaluasi kayak gitu, kalau ada yang pacaran ini mereka sudah tidak taat syariat dan bisa berindikasi pada mereka juga mungkin ketika bekerja dengan kita dan lain sebagainya mereka terbiasa untuk lalai terhadap syariatnya Allah. Jadi untuk hal kayak gitu aja kita jadikan sebagai tolak ukur dan kita jadikan sebagai ini loh bahan pembinaan kita. Apa enggak sekaligus ketika menikahkan sekaligus ketika mereka bekerja di lingkup ibu, mereka harus punya wudhu semua? Ya, kurang lebih seperti itu Pak, karena memang di sini kapan itu mereka punya wudhu? Karena kan juga salah satunya adalah kalau dalam BPOM atau misalnya halal, sertifikasi halal atau misalnya ISO kayak gitu-gitu, memang kan masuk ke ruang kerja itu terutama yang produser harus selalu sudah cuci tangan. Ini semua dalam kondisi bersih, ya kenapa nggak wudhu ya kalau kita saja. Ya? Iya. Nah, bagaimana kalau ketika karyawan ibu maaf saja lagi datang tamu ditempatkan di mana nih? Oh iya, karena kan ini bukan masjid ya sebetulnya ya, Bah. Jadi itu apakah yang datang tamu ini ikut serta dalam produk atau mereka sebagai pengemas saja? Gitu? Oh iya. Ya. Karena memang di sini itu Bah, kalau di Uni kita sendiri kita kan sebetulnya bekerja sama dengan UKM-UKM yang lainnya sebagai plasma produksi. Dan sementara kita di sini ini sebagai penampung beberapa produk yang kita jahit menjadi satu kemasan seperti luar biasa, iya. Jadi ini tapi standar produknya dari ibu. Betul. Iya, standar maklun lah istilahnya ya. Iya betul. Dan kita masih juga kualitas produknya oleh ibu juga. Betul. Kontrol kualitas. Kontrolnya itu jadi ada satu tim yang tugasnya itu terus muter ke 8 plasma produksi tersebut. Plasma dan inti kayak pir gitu. Iya. Kayak pir. Jadi datang ke sini mah udah jadi udah setengah jadi. Jadi misalnya kalau ini kayak ini ya cuanki ya. Ini saya kayak berhadapan dengan Abu Rizal Bakri. Masya Allah. Iya betul, luar biasa. Kok kerudungan Abu Rizalnya? Naluri bisnisnya. Naluri bisnisnya. Insya Allah. Iya. Misalnya nih ada yang dari plasma yang bikin cuanki aja ada 3 tempat produksi gitu ya. Terus bumbu ada 2 tempat produksi, 3 sama yang cheese ini. Terus juga topping-topping itu kan beberapa plasma produksi. Jadi ke kita itu udah dalam bentuk sudah jadi, tinggal masuk ke sini. Jadi di kayak Samsung itu, gitu maaf ya. Iya. Kayak gitu betul. Iya, jadi kita kadang-kadang suka kayak gini, Bah. Kayak yang produksi sendiri sebel banget, aduh sulit banget untuk mengelola para makluner ini gitu ya. Iya, tidak gampang ya. Iya, apalagi kan kapan kayaknya ya, terus aja harus banyakin tim buat bisa mengevaluasi mereka untuk bisa waktu, tenaga, dan lain sebagainya kan gitu ya, nggak bisa sama saya sendiri gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang akhirnya kita sekarang suka tergoda untuk udahlah produksi sendiri aja. Kalau nggak ingat visi tersebut tadi gitu ya, visi besar Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi visi besar saya juga membangun bisnis ini, mungkin saya juga udah pengen jadi kayak Indomie gitu lah ya Pak ya. Monopoli gitu pengennya ya. Monopoli ya. Nah, tapi saya insya Allah mau berproses menunggu mereka juga siap. Kadang kita juga pertumbuhan terhambat oleh kita melihat mereka belum siap untuk bisa menerima limpahan rezeki dari Allah karena misalnya ada hal dari sisi spiritualnya. Banyak faktor. Jadi mungkin yang lebih utama spiritualnya dibenahi ya. Betul. Kita ditingkatkan kualitasnya. Betul. Setelah itu ada penguatan. Dan ini kalau nampaknya Ibu sudah mulai membuahkan hasil, impactnya untuk dari upaya yang Ibu selama ini tempuh. Kalau dari sisi materi saya mungkin relatif ya kalau itu. Tapi yang paling saya mampu untuk bisa menggugah hati itu ya keberhasilan teman-teman kami gitu ya di sini tim untuk memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi mereka bahagia dengan hidupnya, bersyukur dengan hidupnya, mereka semakin taat, semakin mereka
diajak bersama-sama untuk semakin taat sama Allah tuh kelihatan berubah. Ya, dan kebanyakan kayaknya kaumnya emak-emak ya. Enggak, kalau di sini ibu anak-anak muda banyaknya. Oh, anak muda, Kalau yang di milenial. sini betul. Milenial. Kalau yang di plasma produksi mungkin lebih banyak yang sudah berumur. Ya, dan itu emak-emak ya. Betul. Tapi kalau di sini, Nah, bagaimana ini kita nyimpang dikit nih, emak-emak terlibat di sini. Mereka istilahnya berbisnis dengan ilmu-ilmu yang modern yang ibu transfer baik langsung tidak langsung. Tapi bagaimana supaya mereka juga tetap pada kodratnya, bro? iya. Ya. Kebetulan kalau yang di sini itu, kalau yang disebut emak-emak itu banyakannya memang hanya diproduksi, Pak. Diproduksi. Jadi memang punya sedikit banyak waktu luang dan tidak terlalu menguras energi pikirannya, sehingganya pikirannya itu bisa lebih berkualitas untuk keluarganya. Tapi di waktu luangnya mungkin tenaganya waktunya bisa lebih bermanfaat dengan hadir di sini untuk bisa membantu suaminya juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang tidak dilibatkan pada hal strategis. Tapi itu bagus membantu suami. Tapi mungkin nanti ada, kalau mohon izin, mohon maaf. Kalau nanti misalnya kebablasan, ibu udah antisipasi belum? Biasanya perempuan merasa lebih juga lah. Oh iya, itu jangan jauh-jauh dulu ya, ke saya aja dulu kayaknya. Tapi mau curhat kali. Kita sharing ya. Ya, tapi jangan jauh-jauh dulu ya. Saya aja dulu sebagai pelaku ya. Iya, saya juga kan pelaku punya suami ya, Bang. Iya, manusiawi. Manusiawi. Iya, ada kok dalam fase tersebut gitu ya. Merasa lebih juga lah. Gitu ya. Kayaknya kalau nggak sama, kan aku yang foundernya ya, karena suami masih kerja dulu kan. Iya. Lalu setelah lumayan sibuk, akhirnya minta tolong suami untuk gabung, nggak usah kerja lagi deh, gitu kan. Di sini juga mama kayaknya butuh bantuan deh, gitu ya. Udah nyatu nih, udah bareng-bareng, ternyata gitu ya. Aku teh ngeliat, si papa mah gitu aja nggak bisa. Si papa mama nih harus sama mama aja. Karena kan kita lagi dulu ya, Pak ya. Iya, jadi ngelihat suami tuh banyak kurangnya akhirnya gitu kan. Kayak gitu. Nggak ada benernya. Nggak ada benernya, bener. Gitu kan ya. Sampai akhirnya saya juga males gitu ya untuk bisa. Ini bukan curhat, ini sharing. Sharing aja, aku pernah ngerasain kayak gitu. Iya. Kayaknya jadi kurang bersemangat lah gitu untuk menjalankan perannya sebagai seorang istri gitu kan ya. Orang aku juga capek, orang aku lebih capek, orang aku lebih tahu, lebih ngerti segala macamnya gitu kan. Jadinya kayak gitu. Kenapa Bang? Nah, itu gimana antisipasinya? Antisipasinya kan jadinya kita juga ngerasain jadi kita nggak bahagia kok Mbak dengan kita menjadi paling. Bener nggak? Apalagi ibu sering ke luar negeri ya. Sering keliling. Wah besar. Iya, mungkin di luar juga ibu melihat cakrawala baru. Nah, itu antisipasinya aja lah. Ada yang mau lebih hot gitu ya. Ya maksudnya jadi kalau misalnya dulu tuh dalam posisi kayak gitu aku ngeliatnya justru Pak aku juga nggak bahagia. Aku ngerasa nggak bahagia lah Bang. Karena ada feedback dari suami ya. Bukan feedback ya. Aku juga kesal sama suami kan nggak bahagia. Iya nggak sih? Banyak kesal sama suami emang bahagia. Banyak marah sama suami emang bahagia. Ya suami jadinya tuh males gitu lah sama kita jadi males sama dia. Emang bahagia. Emang tercapai tuh visinya berkeluarga. Ya saya mau evaluasi lagi dong, perlu sabar lagi. Saya dengan tadi punya visi ini. Suami tak sama Allah tercapai nggak sih dengan jadi kayak gitu prosesnya? Terus pakai yang lain. Itu ya Mbak ya. Jadi mau evaluasi makanya penting untuk siapapun setiap orang punya visi dalam hidupnya. Dan ketika visi itu sudah diselaraskan dengan visi Allah menciptakan kita, insya Allah tuh kita lebih mudah untuk menerima setiap hal. Dan nampaknya pengalaman indah ibu ini juga diwanti-wanti kepada anak-anak ya, kepada Kepada rekan-rekan, kepada mitra dan lain sebagainya. termasuk pada saya juga. Iya, betul. Ya. Dan, jadi akhirnya kalau disebut tadi ditanyain apa sih spiritual company itu, ya. Jadi kita menjadikan entitas bisnis kita, organisasi bisnis kita itu menjadi jalan untuk kita semakin taat sama Allah.
Xiaomi juga saya pernah mengonsumsi di bandara, Masya Allah. termasuk di stasiun kereta. Oh, iya. Dan dikonsumsi di dalam kereta api juga, alhamdulillah. Tapi ada pengalaman yang menarik nih, barangkali nanti ibu bisa berbasis riset. Ketika saya nggak makan Xiaomi, makan nasi di ketinggian di atas 5.000 kaki Singapura Jeddah, rasanya kurang begitu enak ketika saya makan di darat. Nah, saya tanya pramugari, why, dan lain sebagainya. Dia bilang memang itu pengaruh ketinggian. Jadi handal gitu. Ya, nah, untuk Xiaomi bagaimana ke depan ada riset biar bisa saya konsumsi di ketinggian di atas 5.000 kaki. Ya, gimana? Insya Allah ini juga memang walaupun sebenarnya kayak gimana gitu ya cuanki mah gitu ya. Iya. Si umat di pinggir jalan juga ketemu ya, setiap belokan juga ada. Iya. Kita diam aja tok-tokan ya 5.000-an gitu ya. Tapi ya harapannya nanti seperti itu kan memang kita konsennya ke Tapi ini saya bukan menggurui. Oh iya iya, insya Allah ya nanti bisa menjadi riset selanjutnya. Riset supaya apa bisa mengonsumsi di atas ketinggian Di atas ketinggian dan tetap hemat ya Tetap lo ya. seperti dikonsumsi di darat. Nah, gitu. Amin. Iya, itu memang kelebihan dari Xiaomi itu. Insya Allah rasanya lebih pas dibanding dengan benchmark kita. Nah, kita tuh pengen menjadi substitusi kopi. Jadi orang kalau udah bosan sama kopi atau misalnya udah kenal sama kopi, insya Allah sudah ada penggantinya yang lebih enak, rasanya lebih kaya. Mohon maaf para wisatawan, maksud ibu ini makanan kemasan lainnya. Betul. Mohon maaf wisatawan. Ya, maksudnya justru kita ngelihat kopi itu sebagai benchmark, sebagai apa ya, kakak senior yang kita pengen sehebat mereka. Itu ini diplomasinya diplomasi tinggi. Ya pengen sehebat mereka dong. Iya kan, yang tetap itu kalau dia punya value, kita juga punya value yang berbeda sehingga jadi substitusi. Jadi substitusi itu bukan menggantikan ya, tapi menjadi apa ya, pilihan lain. Nah, gitu. Lagi bahasa juga beda. Oke, ibu kita bincang-bincang alhamdulillah intisari dari ilmu yang beliau miliki dan dipaparkan bermanfaatnya bukan hanya untuk saya saja bro, semuanya. Bagaimana kita memimpin sumber daya manusia supaya bermindset, berkeunggulan. Kita bagaimana mengatasi ragam kondisi keumatan yang dengan permasalahan dan ujung-ujungnya sebagai final, sebagai endingnya kelak kita semua ketemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk menuju sana ya kita juga diwajibkan berikhtiar, diwajibkan memberi manfaat kepada siapa saja karena salah satu jargon beliau kita berbuat baik sekecil apapun karena kita. Nah, oke, sebagai kesimpulan ada pesan, ada kesan dan lain sebagainya dan saya juga mohon maaf tidak bermaksud mencegah sharing. Silakan ibu. Ya, insya Allah ya teman-teman, alhamdulillah ya mungkin yang saya rasakan saya sangat bersyukur dengan kemudahan dari Allah untuk bisa mendapatkan nikmat untuk pengen terus taat sama Allah dan menjadikan peran saya sebagai istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai bagian daripada umat, sebagai hamba Allah ini bisa saya kumpulkan peran ini dalam bisnis dan di bisnis ini semuanya bisa saya penuhi ketika semua orang tersebut dan akhirnya mewujudkan cuma satu tujuan yaitu memenuhi visi yang menciptakan saya. Apa ini menjadi pembeda bisnis ini dengan bisnis yang lain? Mudah-mudahan seperti itu, tapi saya yakin di luar sana juga banyak sekali teman yang sudah concern untuk bisa menjadikan bisnis ini sebagai sarana untuk taat sama Allah. Gitu. Jadi ini bukan hal yang sulit. Satu, yang keduanya nggak ada ruginya, bahkan bisa membuat kita semakin bersemangat dalam hidup dan juga Dan semakin ibu siap. merasa bangga saya ini kelak nggak ya? Enggak lah ya, aduh rahmat Allah banyak banget ya apa ya? Banyak ya, tidak terhingga. Kebanyakan saya tuh terlalu kecil untuk bisa mendapatkan rahmat Allah sebanyak itu. Jadi justru saya berharap nih dengan hadirnya salah satu misi kita di Uni kita untuk bisa mencapai visi tadi, visi Allah menciptakan dengan menghadirkan SDM yang nantinya mampu untuk bisa menjadi pemimpin.
kalau saya kuliah berapa SK? Baik, bagaimana ini kebetulan ada penonton juga, Bu? Oke, ada yang nonton juga. Oh, Iya. Baik, ngopi bareng Abah John dari kampus peradaban perkumpulan kompetisi dan pembalik dari kampus. Ini tempatnya di tempat beliau. Di tempat beliau. Karena kita juga punya, kayaknya dengan Garut juara, dengan ngopi bareng Abah John, kita punya keselarasan membangun peradaban berkumpulan, kompetisi dan komparatif. Ya, kita semuanya itu sebagai untuk berkolaborasi lah. Kita tidak bermaksud bersaing, tapi berkolaborasi bersaing begitu dong. Baik, ada lagi Ibu, silakan. cukup. Mungkin ada kata-kata mutiara yang indah. Banget. Ya, insya Allah tadi untuk mencapai tujuan tadi ya, Garut Iya. juara apa kompetitif unggul dan lain sebagainya menjadi insan kamil yang disebut gitu ya, Mbak ya. Iya. Insya Allah itu dapat kita lampaui ya, bukan hanya dicapai tapi dilampaui dengan punya visi makin taat sama Allah. Amin. Oh ya, ya betul. Insya Allah tercapai. Ya, sekaligus saya salam hormat untuk keluarga, untuk ya. anak-anak, salam hormat dari Aduh. Abah John. Oh, ya. Minta doanya buat anak-anak. Amin, amin. Oke. Cukup itu ya sekalian ya, para kersawan sekalian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi yang memerlukannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Amin. Oke.